Halo, hai. Si Gundul takut nggak kelihatan, Lik, karena di pojokan. Jumpa lagi dengan anaknya Biung Tira ya, Lik ya. Untuk hari ini, bentar saya pindah oven dulu. Saya mau masak lagi, dan menu kali ini bahan utamanya adalah muntul bin ubi jalar ya. Mau dimasak apa sapi? Kan kemarin udah bikin ubi jalar. Iya, Lik, kemarin udah bikin ubi jalar dan videonya juga nggak payu tuh. Hari ini saya akan nguplek-nguplek ubi jalar lagi. Terus nanti akan dipanggang menggunakan oven ya. Semisal Lilike nanti nggak punya oven, silahkan gunakan wajan saja, Lik, wajan yang sudah nggak dipakai. Terus dialasi dengan sarangan begitu ya. Terus di atas sarangan dialasi lagi, atau bukan dialasi lah ya, diolesi dengan minyak goreng. Bisa juga itu. Terus sediakan tutup ya. Misalnya tutup begini juga bisa dipakai, nanti dikerungkepkan begitu di atas wajannya, itu sudah jadi oven darurat. Jadi ini nanti Lilike nggak protes lagi, sapi itu boros sekali listriknya kalau menggunakan oven tiap hari. Kan bisa juga menggunakan oven tangkring, Lik ya. Nanti Lilike protes lagi, kan boros gas sapi, gimana sih masa menggunakan gas, menggunakan listrik. Ya kalau nggak kayak gitu, mangsaknya menggunakan apa, Lik? Semua pasti perlu gas, perlu listrik ya. Gimpun lah. Yang protes-protes ditonton saja videonya. Nanti kalau nonton videonya kok ya kuota saya habis. Aduh, Lik, kalau sudah begitu saya pusing lagi menjawabnya harus ngomong apa. OTW capsus mawon ya. Cus sayang ya, jangan protes terus lah, melas dengan saya, rambutnya tambah botak tuh. Dan sekarang, Lik, saya sedang menggodok muntulnya ya. Saya menggunakan muntul ungu. Dan setelah empuk nanti, muntulnya langsung dihaluskan saja ya, digenjus-genjus seperti itu, Lik. Di resep ini, Lik, kita perlu 1 butir telur ya, tapi yang kita perlukan cuman kuningnya saja. Kita ambil kuningnya dulu, lalu pisahkan ke mangkok yang lain, Lik. Nih ya, kalau cara saya memisahkan kuning telur begini, gunakan sendok. Ini akan jauh lebih mudah daripada kita memisahkannya menggunakan cangkang telurnya. Dah, oke. Terus kemudian ini saya sisihkan dulu dua-duanya. Muntulnya sudah empuk, Lik. Selajengnya ini akan saya genjus-genjus, kita haluskan ya. Saya menghaluskannya menggunakan muntu saja, Lik, biar efektif dan efisien. Kalau menggunakan garpu bisa sih, tapi kan mandan lama ya. Kalau menggunakan ini cepat sekali. Cepat sekali pendengnya. Tuh kan, nggak sampai hitungan menit sudah pendeng semua ininya, apanya, jenengane, muntule. Terus selajengnya ini akan saya tambahkan bahan berikutnya. Apa saja bahan berikutnya? Nih, pertama garam. Sedikit garam saja ya. Kalau Lilike suka asin silahkan tambahkan yang banyak. Kemudian saya tambahkan sedikit gula pasir, sedikit saja. Karena saya sudah pede sekali kalau si santo sapi itu manis. Jadi ini cukup sedikit. Ya kalau Lilike merasa, aduh sapi saya kurang manis orangnya, ya silahkan tambahkan yang banyak gulanya, Lik, biar kelihatan lebih manis ya, Lik ya. Ini saya carup dulu bentar. Oh iya, saya akan menambahkan susu di sini. Semisalnya Lilike di rumah lagi nggak punya susu bubuk, ya nggak usah pakai. Tapi semisalnya mau diganti dengan susu UHT juga boleh. Itu nggak terlalu banyak kolik butuhnya, paling sedikit saja. Tapi kan itu berair sapi, susu UHT. Ya nggak apa-apa, nanti saya juga perlu sedikit air di sini, kolik ujar-ujari saya nggak perlu air. Perlu, di sini saya perlu air sedikit saja, tapi tuh ya, sedikit saja airnya. Dah. Terus ini diublek-ublek, diratakan. Sapi saya nggak suka susu, ya nggak usah pakai. Kalau Lilike nggak suka susu, nggak usah pakai. Tapi airnya tetap diberi ya, Lik ya. Gunakan air putih biasa saja. Kalau mau ditambahkan aroma vanili juga boleh, Lik. Tapi jangan ditambahkan aroma kentut ya. Membukaan membuntut nanti bau. Nggak enak, memudok bosok. Dah, ini dah tercampur rata. Selajengnya saya akan ngambil bahan berikutnya. Apa itu sapi? Pirsani saja. Bahan berikutnya yang saya perlukan adalah, bentar, saya meletakkan ini dulu ya, talenan. Terus ini, Lik, bahan yang saya perlukan adalah kulit lumpia.
Sekarang Lik, ambil satu kulit lumpia ya. Boleh satu, boleh dua. Terus di atas kulit lumpia kita letakkan muntul yang sudah dihaluskan. Segini saja saya memakainya. Terus ini kita pendeng-pendengkan di atasnya, diratakan ke seluruh permukaan kulit lumpia Lik. Hati-hati jangan sampai sobek ya. Karena di tahap ini mandan jelai anune ya, apa jenengane? Muntulnya itu mandan-mandan susah digeser-geser, diratakan. Jadi ini perlu mandan ekstra hati-hati Lik. Itu harus tipis apa tebal sampai olesane seterah kalau begitu mah ya. Suka yang tebal ya monggo, silakan yang gunakan yang banyak. Kalau suka yang tipis ya nanti jadinya bisa banyak sekali. Delalik begini saja saya meratakannya. Asli ini mandan susah ya, karena pas kita nepuk-nepukan ini ke si anune ke muntule, si kulitnya keangkat begitu. Tadi malah yang saya pertama bikin itu sobek. Jadi ini saya ulang lagi, tapi itu nggak ada di video. Biar si sapi kelihatannya pinter padahal Selanjutnya Lik, saya akan memarutkan keju di atas ini. Tuh, saya menggunakan keju yang model-model begini ya. Nggak tahu harganya berapa, udah lupa, udah lama banget di kulkas soalnya. Tapi kalau nggak salah sekitar 23-an segini Lik sebungkusnya. Tapi walaupun itu sekitar 23-an, itu nggak akan saya pakai semua lah ya. Bisa untuk beberapa kali pakai. Lagian kalau 23.000 dipakai semua ya bujrut saya. Mari Lik, kita iriskan sedikit keju saja ya, jangan banyak-banyak ya. Larang. Ntar dulu ya. Udah segitu saja kejune. Ini saya beginikan biar saya gulungnya bisa mandan panjang. Dan terus tahap berikutnya Lik, ini akan saya gulung. Gulungnya yang gulung biasa saja ya. Nih, gulungnya ya biasa saja begini. Oh, keton ini kudu dirangkepi Lik. Kalau nggak dirangkepi tuh ya, tipis banget kulit lumpiane. Ini kulit lumpia mentang-mentang murah, jelek hasil apa namanya jenengane, jelek kualitasnya. Inilah ya Lik ya. Ini berarti Lilika nanti kan bisa menilai, oh si sapi benar-benar mengarang ilmunya. Iya. Karena saya juga nggak menyangka kulit lumpianya tipis banget. Tuh apa jenengannya Lik, meletak itu melantar. Bahasa Indonesianya apa sih ya, pecah-pecah mungkin ya. Ini saya olesi dulu dengan putih telur Lik. Eman-eman nggak dipakai nanti. Jadi ini saya gunakan saja. Kalau begini kelihatan lebih tebel, nggih. Pun Lik, lakukan terus, bikin begini saja dulu. Nanti kalau sudah banyak jadinya, nah kita baru lanjutkan gawe videone kados niku. Kemudian ini kita rapikan bagian pojok-pojokane Lik supaya rapat. Terus selanjutnya ini akan saya cuekin, saya akan bungkusi lagi. Ini sudah selesai saya bungkusi Lik, cuman jadi 3 ya, tapi ukurannya gede-gede. Terus selanjutnya ini akan saya potong. Motongnya sekitar ukuran 2,5 cm, ilmu kira-kira saja segini ya. Ini ilmu kira-kira saja Lik. Terus lakukan pemotongan ke semua ininya ya, yang digelundung-gelundung begini, dipotong dulu. Dan kalau sudah dipotong semua begini Lik, selanjutnya kita perlu loyang ya. Loyangnya diolesi dulu dengan minyak goreng. Nih Lik, udah saya letakkan semua di loyang. Terus kemudian ini saya olesi dengan kuning enduk. Terus sekarang Lilike juga sudah perlu menyalakan oven. Kalau Lilike nggak punya oven, silahkan gunakan wajan bodol ya. Wajan yang sudah nggak dipakai itu dijadikan oven darurat Lik. Tenang saja, itu bisa juga. Dan kalau semua sudah diolesi dengan kuning telur seperti ini Lik, Lilike bisa langsung memanggang. Atau bisa juga mengikuti caranya si sapi, yaitu menambahkan biji wijen di atasnya.
Nih, ditaburi begini, Lik. Nggak usah terlalu banyak ya, yang penting kelihatan saja. Sapi, kok kamu senang sekali sih menggunakan biji wijen begitu? Karena dari zaman kecil saya dulu, Lik, saya nggak pernah lihat Byung Dira menggunakan biji wijen. Tadi sekarang si sapi itu kayak manusia gemblung, sedikit-sedikit minyak biji wijen, sedikit-sedikit biji wijen ya. Jadi kayak manusia ketemben. Sekarang kita langsung OTW ke oven saja ya, Lik ya. Saya mengovennya di suhu 180, Lik, menggunakan api bawah dulu ya. Sekitar 30 menitan, nanti 10 menit terakhir baru menggunakan api atas. Tapi kalau Lilike di rumah nggak menggunakan oven listrik, ya berarti nggak bisa menggunakan api atas, ya nggak masalah. Yang penting di oven dan kulitnya mateng. Nih, Lik, hasil akhirnya cantik ya. Terus setelah ini, kalau Lilike mau mengoleskan margarin boleh, itu nanti hasilnya akan lebih bersinar berkilau-kilau, shiny gitulah ya istilahnya. Terus kalau mau kelihatan lebih lembut, silahkan oleskan susu UHT, Lik. Setelah Lilike suka yang shiny atau yang suka yang lebih lembut, ya dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya, Lik, akan mengoleskan margarin saja karena ini sudah ada margarinnya ya. Kalau susu UHT ada tapi belum dibuka, jadi eman-eman. Cukup menggunakan yang sudah ada saja. Tapi misalnya Lilike nggak mau pakai olesan juga nggak masalah loh, nggih. Ini jangan menjadi beban Lilike. Aduh, saya nggak ada margarin, nggak ada susu UHT. Ya kalau nggak ada nggak usah pakai. Disesuaikan dengan bahan yang ada di rumah saja lah, nggih. Nah, ayo ngepol ini Jan. Sophia Lajuba, Tamara Blesinski kalah semua. Mungkin dicoba ya, Lik ya. Ini, Lik, hasil akhirnya ya. Setelah saya olesi dengan margarin, terus saya pindahkan ke dalam piring. Cantik hasilnya begini ya. Monggo silahkan Lilike mencoba, yang jelas ini bahannya murah meriah dan nggak capek bikinnya, hemat tenaga, anti merongos. Monggo dicoba, cus. Kalau dari aroma nih, Lik, karena tadi saya menggunakan susu bubuk ya, wangi sekali. Apalagi tadi di bagian akhir saya olesi lagi dengan margarin, ya tambah wangi, endol banget aromanya. Itu aromanya. Kalau rasanya ya nggak tahu, orang belum nyoba. Kulitnya mandan-mandan renyah, nggak renyah banget tapi renyah. Terus bagian isiannya menurut saya mandan ketebelan ya. Kalau dari penampilan sih jadi kelihatannya cantik, tapi menurut saya setelah dimakan mandan ketebelan. Jadi nanti Lilike kalau mau bikin yang mandan tipis saja, Lik, isiannya. Tapi ya itu memang pas mengoles-oleskan si isiannya ini di kulit lumpianya mandan susah, mandan ribet. Ketone sih gampang ya. Itu kan gampang, tinggal dioles-oles. Prakteknya susah. Enggak. Silakan Lilike mencoba di rumah. Anak Byung Dira lagi pencoten. Mau coba sekali lagi nih ya. Monggo silakan Lilike mencoba di rumah ya. Kalau mau memodifikasi silakan, Lik. Nggak usah izin-izinan ya. Kadang di komentar itu ada yang izin ya sapi, saya mau memodifikasi itu. Langsung saja dicus. Ngelik deh. Ngomben. Anak Byung Dira kami disit. Sekarang hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Selamat Natal yang merayakan ya. Mungkin ini videonya nanti pas di-upload telat. Mengucapkan Natal, tapi nggak apa-apa. Salam mublek-mublek. Cus.